Selamat malam pemirsa. Artis sinetron Eza Gionino ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Selatan karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Eza ditangkap setelah polisi melakukan pengembangan terhadap pengedar narkoba berinisial K yang saat ini masih dalam pengejaran. Satuan Narkoba Polres Jakarta Selatan menangkap Eza Gionino di kediamannya pada saat tengah asyik mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Cibubur Country, Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam lalu. Wakapolres Jakarta Selatan AKBP Surawan mengatakan Eza tertangkap tangan di kamarnya saat sedang mengkonsumsi sabu bersama dua temannya. Dari hasil penangkapan, polisi menyita sisa sabu seberat 0,16 gram dan sejumlah ganja serta alat hisap sabu atau bong. Karena perbuatannya, Eza diancam dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, Direktorat Narkoba Badan Reserse Polri menggerebek pesta narkoba di apartemen Bellagio Mansion Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. 3 orang ditahan dalam penggerebekan. Salah satunya adalah Reza Alexander Prawiro, cucu mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri era Orde Baru, Radius Prawiro. Bapaknya jadi nama gedung. Seperti dikutip dari Kompas.com, Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Anton Carlian menyatakan, selain Reza, polisi juga mengamankan Ruby dan Armada. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyita 3 pucuk senjata api dan amunisi beserta alat isap sabu-sabu. Selain menggerebek apartemen, polisi juga menggeledah rumah Reza di Jalan Taman Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dari lokasi itu, polisi menyita barang bukti alat cangklong, bong, dan kantong kecil berisi narkotika jenis sabu. Polisi juga menggeledah kamar 103 di Hang Tuah Butik Hotel, Jakarta Selatan. Barang bukti yang disita berupa bong, paket narkotika jenis sabu, dan paket narkotika jenis ganja. Pemirsa, Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri menangkap 3 orang diduga terkait narkoba di apartemen Bellagio Mansion, Kuningan, Jakarta Selatan tadi malam. 1 orang diantaranya adalah cucu mantan Menko Equin, Radius Prawiro. Reza Alexander Prawiro merupakan cucu dari mantan Menko Equin era Presiden Soeharto, Radius Prawiro. Di laman Facebooknya, Reza diketahui lulusan SMA Don Bosco dan kini bekerja di PT Stellar Indonesia. Selain Reza, polisi juga mengamankan Ruby dan Armada. Ketiganya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyita 3 pucuk senjata api dan amunisi beserta alat isap sabu-sabu. Selain menggerebek apartemen itu, polisi juga menggeledah rumah Reza di Jalan Taman Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dari lokasi tersebut, polisi menyita barang bukti alat cangklong, bong, dan kantong kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu. Polisi juga menggeledah kamar 103 atau 103 di Hang Tuah Butik Hotel, Jakarta Selatan. Barang bukti yang disita berupa bong, paket narkotika jenis sabu-sabu, dan paket narkotika jenis ganja. Hingga kini pemeriksaan terhadap Reza dan 2 rekannya masih berlangsung. Memperingati Hari Anak Nasional, BNN bekerjasama dengan Kementerian PPA menyelenggarakan kegiatan bertajuk Menyelamatkan Masa Depan Indonesia dari Ancaman Narkoba di ajang Car Free Day. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan langsung bergabung dengan reporter Berita 1 Andika Perdana. Ya Andika, apakah agenda ataupun acara untuk pagi ini sudah dimulai? Selamat pagi Fitri, pemirsa. Agenda Hari Anak Nasional yang merupakan momentum dari Hari Anak Nasional 2015 yang diselenggarakan dengan tema proklamasi anak yang merupakan bagian kerjasama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama juga dengan BNN sudah dimulai sejak jam 6:30 pagi dan masih berlangsung hingga saat ini, di mana salah satu agenda utama di panggung
Hari Anak Nasional yang dengan tema proklamasi Anak Indonesia. Tadi sudah ditampilkan beberapa aksi bersama termasuk dengan pidato dari pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu dilakukan aksi jalan bersama, dimulai dari panggung yang ada di kawasan Tamrin ini dan sudah berputar. Tadi rombongan yang memulai dan melakukan aksi jalan bersama dari depan panggung memutar menuju ke arah ke Sudirman, di mana ini tujuannya untuk melakukan dan menyebarkan sosialisasi terkait dengan perlindungan terhadap anak untuk mencegah dari 3 hal utama yang disampaikan oleh Menteri PPA Yohana Yembise, bahwa yang pertama kekerasan seksual terhadap anak masih perlu menjadi perhatian orang tua. Lalu yang kedua ini untuk mencegah pernikahan terhadap anak di bawah umur dan prostitusi terhadap anak, yang ini marwah ataupun nilai utamanya untuk melindungi anak yang juga memperhatikan hak-hak anak di Indonesia. Fitri. Ya, Andika, acara sudah dimulai sejak pukul 6 pagi tadi. Tadi disebutkan ada berbagai agenda, salah satunya tadi proklamasi Anak Indonesia, kemudian ada jalan bersama. Ini ada event menarik apa lagi ataupun agenda apa lagi yang akan menjadi ajang untuk masyarakat tertarik pada event peringatan Hari Anak Nasional oleh BNN dan juga PPA ini? Selain diluncurkan berupa wadah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan juga menyampaikan laporan mengenai kekerasan terhadap anak, ini tadi yang menjadi agenda utama di sini, yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh perwakilan dari Kementerian PPA bersama termasuk BNN, yaitu menyebarkan melalui pamflet informasi dari mulut ke mulut termasuk melalui sosial media juga, bahwa pentingnya untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Yang menjadi perhatian di acara Car Free Day yang digelar oleh Kementerian PPA bersama dengan BNN ini, yang tadi juga disampaikan oleh salah satu pendengar ataupun pengunjung dan juga warga Jakarta yang melihat langsung dan menarik perhatian warga di sini, bahwa sosialisasi perlindungan terhadap anak masih juga perlu dilakukan lebih intens lagi. Tentu masih diingat juga terhadap kasus kekerasan yang terakhir kali terjadi di Pulau Dewata, Bali, menjadi perhatian luas publik di Republik Indonesia. Maka tadi disampaikan pentingnya mencegah kekerasan terhadap anak, termasuk juga yang menjadi 3 hal utama yang penting untuk diperhatikan oleh orang tua di Indonesia, bahwa kekerasan terhadap anak secara seksual ini juga dapat dicegah, di mana perhatian dari orang tua tentu sangat penting, dan salah satunya adalah mencegah dengan memberikan nilai-nilai baik dari termasuk agama, keluarga, dan yang kedua adalah memantau anak untuk tidak melakukan hal berlebihan melalui sosial media ataupun teknologi yang perlu pengawasan yang ketat dari orang tua. Sementara dari gelaran ataupun event mingguan di Car Free Day minggu ini tentu menjadi ajang tersendiri bagi warga ibu kota Jakarta untuk melakukan aktivitas olahraga pagi. Dan yang berbeda di sini yaitu karena adanya Hari Anak Nasional momentum ini, di mana proklamasi anak ini dilakukan sosialisasi ini, maka di sini lebih banyak terlihat anak-anak di sini bermain sepeda, dan tentu sosialisasi yang juga digelar tadi oleh BNN bersama dengan pemerintah ini melibatkan anak-anak di sini yang juga mendapatkan respon positif dari orang tua yang datang ke sini bersama anak-anak mereka. Dari Bundaran HI kami kembalikan ke studio.